Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerawa belum membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Bapak Ibu yang jawab salam dengan keras, saya doain duitnya banyak. Mpok Timah ke Balikpapan, saya yang ceramah, Bapak pada makan. Lanjutin. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para asatidz, wabil khusus yang kami hormati pun Allah muliakan, keluarga besar almarhum al-Baqurlah al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Nur Khalis bin Haji Dirun, Mami Nur beserta keluarga besarnya yang kami hormati. Yang kami hormati pun Allah muliakan tuan-tuan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Bunyamin, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Syukur, Al-Ustaz Aceng Suhada, Al-Mukarram Bapak Ustaz Faisal Hadi, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Bahaudin, Al-Mukarram Bapak Ustaz Jimnur, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Tibian, sahabat Majlis Al-Bantani yang hadir pada kesempatan malam hari ini, santri Gausul Ibad Pondok Pesantren Gausul Ibad Kebon Kopi, Ustaz Reja beserta kawan-kawan, Ustaz Ahmad dan teman-teman, para tokoh, para sepuh, bini sepuh, hadirin yang dirahmati Allah, yang mohon izin tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin semua. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu doa yang diajarkan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertakziah, apa diantaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hubratan min hufari niran ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman daripada taman surga, jauhkan daripada jilatan api neraka sampai hari kiamat. Maka kata ulama, taman surga itu ada 3. Ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, taman surga yang ada di dunia. Yang kedua, taman surga yang ada di alam kubur. Dan yang ketiga, taman surga yang ada nanti di akhirat. Yang pertama, taman surga yang ada di dunia. Ada 2. Mana? Satu yang ada di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Di mana letaknya? Kata baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa baina minbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman daripada taman surga. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa disebut taman surga? Satu, karena kalau kita berada di situ, di raudhah, rasanya adem, rasanya nikmat, rasanya tenang, seperti merasakan ketenangan yang ada di surga. Yang kedua, kenapa disebut taman surga? Sebab orang yang beribadah di raudhah bakal menjadi sebab dia bakal dimasukkan ke dalam surga.
Dan yang ketiga, nanti ketika di akhirat, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu raudhah bakal diangkat nanti ke surga. Mudah-mudahan kita bisa ke sono. Amin ya robbal alamin. Baik melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kalau bicara haji, bicara umroh, almarhum almarhumah lagi melaksanakan ibadah di sana. Maka bicara haji, bicara umroh itu bukan bicara nasab, bukan. Itu mah bicara nasib. Bukan nasab, bicara nasib. Kenapa nasib? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebab terkadang ada orang yang duitnya banyak tapi nggak nyampe ke sono. Betul. Terkadang hartanya melimpah tapi nggak nyampe ke sono. Tapi ada nenek-nenek gara-gara jalan di pinggir jalan keserempet mobil, jatuh. Habis keserempet mobil, kata yang punya mobil, maafin saya Haji, maafin saya. Orang habis diterapkan kan kesel ya. Jangan panggil gua Haji, gua belum haji, begitu. Ini maafin maafin. Yuk kita ke klinik berobat. Dibawa tuh sama dia. Ngobrol, emang mak belum berangkat haji? Belum. Ya udah, sebagai permintaan maaf, tahun besok emak saya berangkatin haji gratis. Alhamdulillah, gara-gara keserempet mobil. Kan di Jalan Sulaiman Raya tuh ada jalanan tuh gede tuh. Cobain dah. Kali itu ada yang nyerempet. Penyok. Tuh ada yang dirahmati Allah. Bu, jangan kalah juga sama tukang kangkung di Parung. Rumah saya di Ciputat, Bu. Sebelah sono dikit, Parung. Itu ada tukang kangkung bisa berangkatin haji sekeluarganya. Itu tukang kangkung, mohon maaf, berapa sih penjualan kangkung? Begitu ditanya, Bang, itu bisa berangkatin haji sekeluarga. Kan cuma dagang kangkung doang. Iya Ustaz, saya jual kangkung sama kebun-kebunnya. Jual kangkung sama kebun, ya terserah, tanah dia, betul banget. Bahkan orang Betawi dulu Ciputat, mohon maaf, orang punya duit, punyanya tanah, termasuk engkong saya dijual tanah tahun 94 berangkat haji berdua sama nenek saya. Coba itu kalau kagak dijual mah, ya kagak berangkat ya. Emang orang dulu nggak punya duit, betul. Sekarang mah yang kagak punya duit udah daftar duluan, makanya antrinya panjang. Bayi baru merocot gua didaftarin tuh, betul. Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini berangkat haji atau umroh bukan bicara nasab tapi nasib. Tapi mesti ada ikhtiar kita, Ibu udah berangkat umroh belum yang di dalam nih? Belum. Berangkat haji udah? Belum juga. Emas punya emas? Punya. Jual baik emas. Emang kenapa? Mohon maaf Bu, kadang-kadang orang Ciputat saking sayangnya sama emas, gemboknya sampai 7. Bu, gemboknya berapa? 7. Kagak percaya, buktiin. Ibu kalau belanja ke toko emas dapat dompet enggak? Dari dompet ada resletingnya enggak? Ada kuncinya enggak? Udah berapa tuh kuncinya? 1. Ibu kalau naruh emas di laci, pergi rada jauh, itu laci digembok enggak? Gembok. Udah berapa tuh kuncinya? 2. Itu gembok ada dalam lemari. Ibu kalau pergi rada jauhan, lemarinya dikunci enggak? Digembok enggak? Udah berapa tuh kuncinya? 3. Itu lemari ada dalam kamar. Kalau ibu pergi rada jauhan, kamarnya dikunci enggak? Udah berapa tuh kuncinya? 4. Itu kamar ada dalam rumah. Kalau ibu pergi rada jauhan, rumah dikunci nggak? Udah berapa kuncinya? 5. Itu rumah ada pagernya. Kalau pergi rada jauhan, pagar digembok nggak? Udah berapa kuncinya? 6 udah. Itu rumah emang di klaster, di komplek, ada satpamnya, dikunci nggak sama dia? Udah berapa kuncinya? 7.
saking sayangnya Mas kunci nyampe 7. Tapi ketika meninggal dunia dibawa kagak itu Mas? Emang kenapa kagak dibawa? Kain kapan orang ada kantongnya, kain kapan kagak ada kantongnya, nggak dibawa itu Mas, ditinggal sehari, 2 hari, 7 hari, 15 hari, ya paling lama 40 hari. Suami ibu bakal nyari-nyari tuh. Gua sering beliin bini gua emas, di mana dia naruhnya ya? Di mana dia naruhnya? Ketemu, kata suami ibu. Alhamdulillah ketemu, lumayan buat modal kawin lagi. Saya mau tanya, mendingan buat umroh haji atau suami kawin lagi? Oh, ini besok jual deh. Besok jual. Tuh ibu hadirin yang dirahmati Allah. Bapak juga begitu Pak, jangan nyengir bae, jangan. Jangan Pak, jangan. Sama, Bapak juga sama. Mohon maaf kalau ada malam pertama, ada nggak malam terakhir? Ada nggak malam terakhir? Tuh hadirin yang dirahmati Allah, yang dipanggil bakal 2. Kalau suami kita mohon maaf bicara di Ciputat ini Pak, dipanggil 2, kalau nggak dokter ustad. Dokter emang rumahnya rada jauh, lama datang ustad duluan. Tad, liatin ini suami saya, liatin ini masih ada apa enggak. Maka dalam fikih dijabarin kalau orang meninggal apa kagak, cek 1, cek nadinya berdenyut apa kagak. Kalau nadinya kagak ada denyutnya berarti udah meninggal. Yang kedua, ambil kapas modal 5.000 kapas. Itu yang kalau ibu suka buat make up, buat bersihin make up tuh, kapas tuh yang 5.000 buat make up. Itu kapas beli buat apa? Buat buktiin apa kalau masih hidup atau meninggal, bisa dicek dari situ. Masukin kapas ke hidung. Kalau kapas terbang, hidup masih napas. Tapi kalau kapas kagak terbang, udah mati. Ntar coba pulang dah, laki ibu pakai kapas di hidungnya. Yang kedua, taruh sesuatu di perutnya, apa tutup apa kek, apa tutup gelas kek, apa kek. Kalau jatuh masih hidup ya, orang kembang kempis perutnya. Apa yang saya lihatin bapak pada bunting 3 bulan nih, yang 5 bulan, 7 bulan, tuh begitu. Kalau kagak bisa juga, cek matanya. Emang kenapa orang kalau masih hidup matanya bisa buat ngaca, mirror? Kalau nggak percaya nanti pulang ke rumah, bapak, ibu, suami istri di sini saling bertatap mata. Kata dia, "Ma, ada masa depan aku di mata kamu. Ada wajah kamu di mataku." Itu kalau kita masih hidup, kita bisa bertatapan, saling berkaca. Ustaz Reja nganten baru boleh dicoba. Modus baik, modus malam Jumat itu. Itu Ustaz Reja bisa ngaca. Wajah kita ada di mata bini, wajah bini ada di mata kita. Itu kalau hidup. Tapi kalau udah meninggal dunia, gelap, nggak bisa. Omong udah putih semua, matanya mah hitam. Tuh, maka hadirin yang dirahmati Allah. Tuh, kalau begitu. Ditanya Ustaz, ini suami saya udah meninggal apa masih hidup? Kata Ustaz, dicek berdasarkan indikasi tersebut. Udah meninggal Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira ibu mau ditaruh di mana ini almarhum suaminya? Kira-kira mau ditaruh di kamar apa di ruang tamu? Tuh, ruang tamu dia yang jawab tuh. Ruang tamu. Kalau ada malam pertama, nggak ada malam terakhir, biarin saya mau ke kepin bayi suami saya. Ini malam terakhir perpisahan. Enggak. Di mana ditaruhnya? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Jadi Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Jadi yang pertama ngusir kita dari kamar kita bukan sampang, itu bini kita. Ya Allah. Benar apa benar tuh? Iya. Yang ngusir dari kamar kita bini kita. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, emang dia masih muda, orang Ciputat namanya ya mamah muda, jahe, janda happy. Ada istilah kalau di Ciputat, Bu Haji Nur, mohon maaf, jambu batu, janda bawa anak 1. Janda bawa anak 1. Banyak ya, Ciputat banyak, di sini nggak tahu, di sini mah nggak tahu.
Ya dia namanya masih muda, nikah lagi, dapat berondong. Emang berondong belum punya rumah, akhirnya tinggal di rumah almarhum. Tinggal di rumah almarhum, di kamar almarhum. Sama siapa? Sama bini kita. Tinggal di rumah kita, sama bini kita, di kamar kita yang kita sayang-sayang. Pak, pikirin. Kalau begitu gua sumbang beda buat pesantren kau selibat. Daripada dibangun bini yang mau berondong begitu kan. Orang Ciputat ini mah orang Ciputat. Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, taman surga yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi, di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, raudhah min riyadil jannah. Kata Rasulullah SAW, kalau rezekinya ada, kalau emang ditakdirin jadi orang kaya, berapa kali mesti berangkat ke tanah suci Mekah Madinah? Dalam kitab Al-Muntaha dijabarin minimal 5 tahun sekali. Kalau duitnya ada, kalau rezekinya banyak, minimal 5 tahun sekali. Minimal 5 tahun sekali. Itu kalau duitnya banyak. Tapi kadang-kadang kita nggak kuat sampai 5 tahun. Sebab orang yang pernah ke tanah suci Mekah Madinah, separuh hatinya udah tertinggal di sana. Belum pulang aja, baru tawaf wada aja, udah kangen, pengen balik lagi. Betul-betul mengaji bahas. Padahal baru tawaf wada, udah kangen lagi. Maka satu, taman surga yang ada di dunia adanya di Raudhah. Yang kedua, taman surga yang kedua adanya di mana? Di majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis zikir. Idza marartu min riyadil jannah fartahu, kata Rasulullah. Jika kamu lewat taman-taman surga, mampir. Apa itu taman surga? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Itu taman-taman surga. Kelihatannya baik kita duduk di atas karpet, kelihatannya, padahal mah kata Rasulullah, orang yang duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis zikir, duduk di atas sayap-sayap malaikat, saking dia ridhonya, saking dia girangnya, saking dia senangnya sama orang yang hadir di majlis ilmu, di majlis zikir. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kata Tuan Guru Abi Haji Muhammad Fahrudin Al-Bantani, kalau kita rajin hadir maulid, kudu hadir juga di majlis taklim. 40 kali kita datang di majlis maulid, sama 1 kali duduk di majlis ilmu, masih gedean duduk di majlis ilmu sekali. Maka kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, sering hadir di majlis taklim, sering hadir di majlis ilmu, maka kita juga harus sering hadir di majlis ilmu. Kalau hadir di majlis maulid kita demen, mesti lebih demen lagi hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Tuh, makanya disebut taman-taman surga. Taman-taman surga. Jangan kalau di taman mah ada yang nyender, ada yang belonjol, ada yang makan, ada yang minum. Ini alhamdulillah nih, Bu Haji Nur, saya baru datang baik udah apa aja ada. Ada cucur, ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada pastel. Mohon maaf, segini baru datang, bagaimana nanti pulangnya? Itu yang saya pikirin baik. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, taman surga yang kedua ada di alam kubur. Namanya alam barzakh. Itu taman surga yang kedua. Kenapa disebut taman surga yang kedua? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alam barzakh itu terminal pertama sebelum kita menuju ke akhirat. Terminal pertama sebelum kita menuju ke akhirat. Orang yang sudah masuk ke alam barzakh udah gak bisa ngapa-ngapain, sholat udah kagak bisa, puasa udah kagak bisa, ibadah udah kagak bisa, gak bisa. Cuma tinggal nungguin doa daripada anak turunannya. Betul? Kita paling ingat sama tetangga kita yang meninggal seminggu, 40 hari, 100 hari, udah habis itu kita lupa. Tapi yang paling ingat anak turunannya.
Makanya hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Muntahab, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatil abdil jannah ay rabbi anna lihada. Di akhirat nanti ada orang yang terheran-heran, terkaget kenapa? Seharusnya dia masuk neraka tapi bisa masuk surga. Seharusnya surganya derajatnya rendah tapi bisa tinggi. Seharusnya surganya jauh tapi bisa dekat. Dia ngomong, ay rabbi anna lihada, ya Allah, ini pahala siapa? Bukan buahnya saya ini, bukan punya saya. Seharusnya saya masuk neraka, kenapa ke surga? Seharusnya derajat saya rendah, kenapa tinggi? Kata Allah, ini emang punyamu, ini emang milikmu, tapi lantaran sebab apa ya Allah? Kata Allah, bistighfari waladikala, sebab istighfar anakmu kepadaku untukmu. Jadi istighfar seorang anak kepada Allah buat orang tuanya, ternyata itu bisa meningkatkan derajat orang tua kita di alam barzah. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang nggak punya anak, nggak dapat doa dari anak yang soleh? Oh tidak, Islam agama yang luas. Anak ada dua, satu ada anak biologis. Mana tuh anak biologis? Anak yang lahir dari rahim istri kita, itu anak darah daging kita. Yang kedua ada anak sosiologis. Apa anak sosiologis? Anak yang kita santunin tiap bulan, seperak, 2 perak, Nina, 10.000, 20.000, nih buat beli pulpen, nih buat beli buku, dan seterusnya. Itu kalau dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Isimnya isim nakiroh, bukan isim makrifat. Jadi bisa jadi siapa aja, bisa jadi bapak. Siapa aja bisa jadi bapak. Maka ketika dia berdoa, ya Allah, ampunin dosa saya, ampunin dosa ibu bapak saya. Emak kandungnya dapat, emak angkatnya juga dapat. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat khatib Jumat itu berdoa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Kalau ini khatib lupa doa ini, khutbah batal, mesti diulang dari awal. Ini terjadi setiap hari Jumat di seluruh dunia. Yang doa khatib, yang imamin orang laki yang sholat Jumat di seluruh dunia. Maka dalam kitab Daqaiqul Ahbar diceritakan, ketika khatib berdoa seperti itu, diaminin sama jamaah, terjadi hujan rahmat Allah di pemakaman muslim. Ibarat kalau kata kita, kalau lagi prasmanan pada berebut makanan, terjadi hujan rahmat Allah di setiap pemakaman orang Islam. Lagi didoain sama khatib, sama diaminin sama jamaah Jumat. Tapi ada 1-2 orang yang kagak berebut. Bisa jadi almarhumlah Bapak Haji Muhammad Nurholis kagak berebut. Ketika ditanya, Bang Haji, kenapa kagak berebut? Ini lagi hujan rahmat Allah. Gua bang gak usah berebut. Emang kenapa? Udah cukup. Emang kenapa udah cukup? Anak gua udah ngirimin sehari 5 kali. Anak gua udah ngirimin sehari 5 kali. Tuh minimal dia doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah ngirimin dia ngirimin. Gua kagak usah berebut, enggak usah berebut. Maka beruntung sekali kalau kita punya anak soleh. Itu jadi investasi yang menguntungkan buat kita yang doain anak-anak kita. Maka kita doain juga anak-anak almarhumlah. Enggak berhenti doain beliau, enggak berhenti ngirimin doa buat beliau. Dan kita juga punya emak, punya bapak yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jangan sampai kagak kita doain habis sholat 5 waktu. Kalau emang ada kuburannya udah meninggal dunia deket, ziarahin. Jangan sampai kagak diziarahin. Sebab ini udah sunatullah. Kalau kita bakti sama orang tua, nanti anak-anak kita pun bakal bakti sama kita. Kalau kita baik sama orang tua, anak-anak kita bakal baik sama kita. Kalau kita enggak pelit sama orang tua, anak-anak kita pun bakal enggak pelit sama kita. Tapi bagaimana keadaan kita?
kita introspeksi diri. Kok anak gua kurang perhatian, kok anak gua pelit dan lain sebagainya. Introspeksi diri. Dulu kita sama orang tua bagaimana? Apa kita pelit apa enggak? Kalau emang kita pelit sama orang tua, maka jangan salahin anak kalau anak pelit sama kita. Itu udah sunatullah. Kalau berbakti sama orang tua, balasannya tidak hanya di akhirat, di dunia udah dapat. Begitu juga kalau durhaka sama orang tua, balasannya enggak nunggu di akhirat, di dunia juga udah dapat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, ada orang yang dapat nikmat kubur, ada orang yang dapat siksa kubur. Kalau dapat nikmat kubur, dalam surat Al-Qiyamah, tafsir surat Al-Qiyamah, ketika kita dimasukkan ke liang kubur, hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa jawab tuh pertanyaan munkar dan nakir. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ihwanuka. Kita bisa jawab pertanyaan itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Yang jawab bukan mulut, yang jawab tangan sama kaki. Kita udah bisa jawab pertanyaan itu, munkar dan nakir kita udah bisa jawab. Maka hadirin yang dirahmati Allah, surga di alam kubur akan nemenin kita. Kita akan ditemenin sama amal-amal soleh kita, ditemenin sama yang cakep-cakep, ditemenin sama yang wangi-wangi, ditemenin sama yang ganteng-ganteng. Oh, ternyata itu amal soleh. Bahkan surga di alam kubur udah kita terima. Kuburan kita diwangiin, kuburan kita diterangin, kuburan kita diluasin. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di alam barzah. Kata malaikat munkar dan nakir, coba tengok ke kanan. Begitu tengok ke kanan, ada sosok yang ganteng luar biasa, pakai jubah putih. Itu siapa ya munkar nakir? Itu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal jawab huwal hadi. Beliaulah yang menyampaikan risalah agama ini kepada kami. Dengar kita ngomong begitu, Rasulullah tersenyum kepada kita. Habis itu kata malaikat, tidurlah fulan, tidurlah fulan, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Alhamdulillah. Enggak kerasa kalau pengantin baru nunggu pagi, tiba-tiba pagi baik. Begitu juga orang yang di alam kubur, dia dapat nikmat kubur, kuburnya bagaikan taman-taman surga, bahkan bisa melihat langsung dari kuburannya. Ibarat kalau film Doraemon mah ada pintu ajaib. Jadi dari dalam kuburnya udah kelihatan surga, udah kecium bau surga. Makanya kata Nabi, Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Dia udah melihat gambaran surga, dia udah melihat wanginya surga, dia mencium wanginya surga, dia melihat gambaran surga. Dia kagak berasa kalau di alam kubur tiba-tiba datang hari kiamat. Enggak berasa, karena kebanyakan nikmat, enggak berasa. Alhamdulillah, itu kita bakal ngalamin insya Allah. Tapi naudzubillah min dzalik. Kalau yang kedua yang kagak selamat, jangankan nanti di akhirat, di alam kuburnya aja udah dapat siksa yang luar biasa. Bahkan kalau ada orang yang sholat, yang kagak sholat, dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rasyad, barang siapa orang yang kagak sholat, maka nanti di alam kuburnya ditemenin sama ular namanya Sujaul Aqrab. Badannya 1, palanya 7. Sekali gigit hancur tulang belulang kita, dijadiin lagi, dihidupin lagi, dijadiin lagi, ditemenin di alam kuburnya ular Sujaul Aqrab. Naudzubillah min dzalik. Makanya sebelum ke neraka dia udah dapat siksa di alam kubur, udah dapat melihat neraka, udah melihat siksa neraka, bahkan api neraka udah sampai ke alam kuburnya. Naudzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, selain kita doain, kalau bisa kita kirimin pahala sedekah buat orang-orang tua kita. Buat orang-orang tua kita. Sedekah yang paling tinggi diantaranya hari Jumat. Besok nih Pak. Bapak mohon maaf, Bapak kalau kemana-mana handphone ketinggalan, balik lagi apa jalan baik? Balik lagi ya?
balik lagi. Oh bang, lama pulang, handphone gue tinggalan. Tapi kalau Jumatan kagak bawa duit, pulang lagi apa kagak? Pulang lagi apa enggak? Lah, kalau emang kagak pulang lagi, besok mah yang masih punya suami, bang, nih duit bang, cepet. Emang kenapa? Buat sedekah. Buat sedekah, cepet, gede amat. Mending gue berarti rokok. Tuh, ketika kotak amal lewat isiin tuh, jangan pura-pura jikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu kotak di dekat, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat, alhamdulillah. Nyengir dah dia nyengir. Lu ngapa nyengir baik? Kata Nabi, nyengir juga senyum. Ya tapi kalau kotak lo cengirin kagak penuh ini. Kagak penuh, isi kotaknya. Maka kita isi, kalau kita isi berapa kayak 10.000, 5.000, niatin pahalanya buat orang tua kita. Kalau kita niatin pahalanya buat orang tua kita, yang dapat 3, 1 diri kita dapat, 2 orang tua kita dapat, yang ketiga dapat pahala berbakti sama orang tua. Kan kita udah ngaji dalam kitab Wasiatul Mustafa. Nih kalau sahabat Majlis Al-Bantani mah, dalam kitab Wasiatul Mustafa di Imam Ali kata Rasulullah SAW, ya Ali tasoddaq alam mautak, ya Ali kirimin pahala sedekah buat orang-orang yang udah meninggal dunia. Sebab kalau kita kirimin pahala sedekah buat orang yang udah meninggal dunia, tuh orang yang mau di alam kubur, emak kita, bapak kita bakal doain kita. Apa doanya kata Nabi? Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basir bil jannati kama basara biha. Ya Allah, ampunin dosa anak saya yang udah nerangin kuburan saya dengan sedekahnya. Oh, ternyata salah satu padilah sedekah itu bisa nerangin alam kubur kita. Terang, ya Allah, ampunin dosa anak saya yang udah nerangin kuburan saya dengan sedekahnya. Bahagiakan dia dengan surga sebagaimana dia membahagiakan saya sekarang dengan pahala sedekahnya. Alhamdulillah. Tuh kirimin, jangan sampai. Kalau 5.000, ya Allah, 2,5, nggak usah disebutin. Malaikat juga udah tahu. Pakai 2,5, nggak usah. Bilang ya Allah, sebagian buat emak bapak saya. Begitu, jadi begitu. Niatin, jangan sampai kagak niatin. Tuh, cuman tergantung gede kecilnya. Kalau cepet ya kayak patromak 100 watt, lampu neon 100 watt. Kalau 50.000 ya kayak lampu patromak. Kalau 2.000 ya kayak kunang-kunang. Entip kata mbak kita, bapak kita, ujung tanah gua kasih, rumah gua kasih, nikah gua nikahin, gua dikirimin kunang-kunang doang. Tapi kunang-kunang juga kalau banyak mah terang juga ya. Insya kalau kita ingat sama orang tua, nanti anak-anak kita bakal ingat sama kita. Yang ketiga, terakhir Bu, terakhir, Mbak udah malam ini, ceramah nggak boleh lama-lama. Kata guru kami, ceramah nggak boleh lama-lama. Emang ada yang ceramah lama? Itu kadang-kadang yang khotib Jumat. Kata khotib Jumat, 15 sifat yang mesti dimiliki seorang muslim. Itu jamaah tidur. Begitu bangun, yang ke-9 bujuk 7 lagi. Nggak boleh lama-lama. Makanya suka DKM tuh nulis di mimbar tuh, khutbah jangan lama-lama, maksimal 15 menit. Begitu apa enggak? Betul. Itu ada tulisan, khutbah jangan lama-lama, maksimal 15 menit. Terus milik mah, saya khutbah ada beberapa di perkantoran, di Pedek ada, di Jarum ada, di mana di kota ada, di itu, di yang ada gedung tertinggi di dunia, di Jakarta, Bang Haji Bari naik kemarin. Apa namanya? Tamrin naik. Itu ada tulisan di mimbarnya, khutbah jangan lama-lama. Kalau lama-lama nggak diundang lagi. Mendingan sebentar baik berarti. Begitu. Maka yang terakhir ada taman surga yang nanti di akhirat. Mana surga yang sesungguhnya? Surga yang sesungguhnya, yang minimal paling miskin-miskinnya kita nanti punya bini di surga 70 bidadari. Makanya bapak-bapak yang di dunianya orang kesanggupan, udah jangan banyak belagu, tungguin aja nanti di akhirat. Tungguin aja nanti di akhirat, minimal 70 bidadari. Ada yang nanya, Ustaz nanti bini saya masuk surga sama saya lagi? Ya iya ketemu Pak, bujuk domelin lagi gue dong nanti. Domelin lagi.
Ini aja hadirin yang dirahmati Allah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhum almarhumah Bapak Haji Muhammad Nurholis bin Haji Birur, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rodoh min dari jannah, anak turunannya dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bacaan Quran kita, tahlil, zikir, tahmid, salawat kita, mudah-mudahan Allah kirimkan pahalanya buat beliau dan menjadi wasilah Allah ridho kepada kita semua. Ala haji hidiyah wa riniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.